manusia. Itu ada plan syaitan. Syaitan mau manusia bisa seperti binatang. Tadi saya bilang apa? Orang di pinggir jalan, kameraman di depannya, isikan minyak di situ ada, pembensin ada. Kameraman dia ada. Kalau dia pergi di toko-toko juga bisa. Tapi dia tidak tahu karena apa? Hikmat tidak punya. Syaitan sudah curi hikmatnya. Tuhan bilang untuk bangsa Israel, datang ke hadapanku, saya mengajar untuk you. Supaya you bisa dapat hikmat, you bisa transferkan untuk anaknya, mengajar anak-anakmu supaya mereka takut sama saya. Tuhan bilang untuk bangsa Israel. Kalau kita tidak punya hikmat seperti apa kita bisa mengajarkan anak kita? Tadi saya bilang, di semua negara kalau lihat, di dalam bumi ini, negara sama negara mau perang. Kenapa mau perang? Semua ada hikmat mereka. Hikmat mereka. Kalau mereka punya hikmat dari Tuhan, mereka tidak mau perang. Tadi saya bilang, suami sama istri bertengkar, anak sama mama bertengkar. Semua. Kenapa? Ini ada kekurangan hikmat, saudara. Kurangan hikmat. Ada satu wanita untuk saya bilang, Pastor, you sudah sebagikan dulu untuk kami, mengajar untuk kami harus jaga kekudusan mulut kami. Kalau seperti apa ini, mulut ada hanya untuk doa, untuk makan. Tapi pas dari hari pastor untuk kami sudah bagikan firman, saya di situ sudah putuskan saya harus jaga kekudusan mulut saya ini. Tidak gosip, dan juga saya tidak pakai salah mulut saya. Tapi sekarang sama suami saya hubungan badan. Suami saya bilang apa? Isap punya aku. Isap kelamin aku. Saya tidak mau. Sekarang kami ada bertengkar. Sampai bertengkar mereka mau jadi cerai. Lihat saudaraku, kalau suami orang ini, dia punya hikmat, dia bisa takut sama Tuhan. Kita sudah baca tadi di Amsal chapter 1, ayat yang ke-7. Takut sama Tuhan itu ada mulai dari hikmat. Orang yang tidak tahu hikmat, dia bisa seperti binatang. Binatang yang mau isap, yang mau jeli. Bukan manusia. Kalau kita pakai mulut manusia, kalau pakai mulutnya seperti binatang, pas bedanya sama binatang apa? Sama. Duanya sama. Ini ada tentang hikmat. Tidak punya hikmat orang-orang seperti ini. Bertengkarnya juga saudaraku. Di Efesus chapter 5 ayat 22. Efesus chapter 5. Coba carikan Priscilla, Efesus. Efesus chapter yang ke-5. Oke, ayat 21. Ya, ayat 21. Yesus. Baik. Demikian firman Tuhan. Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Oke, ayat 22-nya. Ayat 22. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Sampai berapa pasal? Oke, ayat 23 sama 25-nya sekali lagi baca. Beginilah firman Tuhan. Oh, ya, baca. 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian firman Tuhan, syukur pada Allah. Ayat 28-nya juga baca. 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri.
Amin. Amin. Kalau orang tidak punya hikmat seperti apa mengasihi, seperti apa mengasihi istrinya seperti tubuh dia sendiri. Seperti tubuh dia sendiri. Kalau dia suka, dia kalau mengasihi istri dia, dia ada anak bapa yang di surga, dia ada saudaranya, dia ada istrinya. Dia ada suaminya, dia ada sendirinya. Tidak mungkin dia bilang ayo isap. Tidak mungkin. Dia kotorkan dirinya sendiri. Karena apa? Tuhan bilang ini ada diri sendiri. Istri ada diri sendiri suami. Suami ada diri sendiri istri. Dua-duanya di Efesus bilang, di Efesus 5 chapter 5 ayat 21 di situ apa? Tunduk. Dua-duanya tunduk ke hadapan Tuhan. Dua-duanya kudus dan tunduk. Istri harus hormat suami. Suami harus mengasihi istri dia seperti diri dia sendiri. Dia kalau mengasihi istrinya sendiri, dia ada mengasihi. Kalau dia mengasihi istrinya, dia seperti mengasihi diri dia sendiri. Kalau orang tidak punya hikmat, tidak tahu firman, dari mana dia bisa mengasihi istrinya? Dari mana bisa? Tuhan suruh untuk bangsa Israel mengajar untuk anak-anaknya. Untuk anak-anak. Saya tadi bilang tentang bertengkar mama sama anak, anak sama papa. Ini juga ada kekurangan hikmat. Karena mereka jauh dari firman Tuhan, mereka tidak punya hikmat supaya mereka dapat setiap hari minta sama Tuhan setiap hari dapat hikmat supaya tidak bertengkar lagi sama papa mamanya. Di Efesus 6 ayat yang ke-1. Coba Priscilla. Baik. Ayat 1 sampai ayat 3 selesai ya. Di sini ada tentang anak-anak. Harus hormati papa mamanya. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. 2. Hormatilah ayah dan ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Demikian firman Tuhan. Syukur pada Allah. Oke, di sini ada tentang anak semua seperti apa hormat orang tuanya. Kalau anak tidak punya hikmat, dia seperti apa hormat orang tuanya. Di sini bisa kesalahan mama papa juga kan? Karena tidak ada mengajar untuk anaknya. Kalau dia mengajar, dia bisa hormat. Di ayat selanjutnya, ayat 4-nya di sini ada tentang orang tua seperti apa harus mengajar anaknya. Harus mengajar anaknya di dalam belajaran. Di dalam belajaran dia hari-hari dia bisa tumbuh. Dia bisa tumbuh supaya dia bisa hormat dia. Ayat 4-nya baca Priscilla tolong. 4 pastor. Ya. Beginilah firman Tuhan. Efesus Ya, 6 ayat Efesus 4. ayat 4-nya. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Amin. Di situ tadi saya pertama bilang tentang anak. Anak harus hormati orang tuanya. Kalau orang tua tidak punya hikmat, dia seperti apa? Anaknya itu bisa hormati mama dan papa. Di sini kita bisa lihat pertama kesalahan siapa? Kesalahan papa mama. Kenapa? Dia tidak punya hikmat, dia bisa mengajar untuk anaknya supaya anak itu sudah besar hari per hari dia bisa hormat orang tua. Orang tuanya hormat. Banyak saya lihat masalah semua. Orang tua kalau saya lihat dia bilang anakku ini semua dia mau bilang seperti itu. Tapi kalau kita lihat kesalahan ada dari mana? Orang tua. Ini ada perjanjian baru. Tapi perjanjian lama juga. Tuhan suruh bangsa Israel apa?
mengajar untuk anak-anakmu. Malam, siang, dan pagi mengajar untuk mereka. Supaya mereka bisa tumbuh. Ulangan chapter 6 ayat 4 sampai ayat 8 sampai ayat 9. Ulangan 6. Ini ada perjanjian lama, Tuhan apa yang Tuhan sudah ucapkan di perjanjian lama, lagi sudah ucapkan di perjanjian baru. Karena apa? Karena kita harus paham. Ulangan chapter 6 ayat 4 sampai ayat 9 selesai. Tolong baca. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Demikian firman Tuhan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang di dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. 8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dalam dahimu. 9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Syukur pada Allah. Amin. Amin. Kalau papa mama kalau mau anaknya itu bisa tumbuh, dia harus tuliskan hukum Taurat 10 di atas pintu rumah. Anak kalau masuk, kalau dia pergi, mata dia bisa kena. Tuhan bilang apa? Tuliskan dan ikatkan di tangan. Tuliskan di mana? Di dahinya. Maksud Tuhan ada apa? Firman-Nya kita kasih di tangan anak kita dan masukkan di dalam jiwanya firman. Supaya mereka takut, mereka tidur takut, bangun takut, apa yang mereka pegang, mereka takut sama Tuhan. Supaya mereka bisa dapat hikmat. Kalau orang tidak takut sama Tuhan, dia tidak bisa dapat hikmat. Tidak bisa. Saya mau bilang tentang kisah Raja Daud sama satu hamba Tuhan, Papa rohani Samuel. Mereka ada hamba Tuhan, mereka ada diurapi Tuhan. Tapi mereka jauh dari firman. Di hukum Taurat semua Tuhan bilang Raja Daud tidak ada sampaikan untuk anak. Terakhir hasilnya apa? Dia perkosa sama kakaknya. Saudara sama saudara mau perkosa, saudara lagi sama saudara perempuan. Satu bapa, dua mama. Mereka melakukan apa? Hal yang buruk. Kita lihat di 2 Samuel chapter 13 ayat 11. Ayat 11 sampai ayat 12 selesai. Di sini ada tentang anak Daud. 2 anak Daud ada di sini. Satu ada wanita, satu ada laki. Laki mau perkosa. Tolong ayat 11-nya baca. Ibu Grace baca tolong. 2 Samuel 13. Ayat yang ke 11 sama 12. 11 sama 12. Oke, 2 Samuel 13 ayat 11 sampai 12.
Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya, "Marilah tidur dengan aku, adikku." Tetapi gadis itu berkata kepadanya, "Tidak, kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu." Amin. Amin. Ayat 14-nya baca tolong. 14. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan dia. Amin. Dia perkosa kakaknya. Karena apa? Dia cinta itu ada di syaitan. Adiknya wanita. Dia perkosa. Karena apa? Dia suka banyak dia. Suka. Dia anak papanya dia suka. Cinta bilangnya. Di ayat selanjutnya ada di situ ada tentang cinta. Karena dia ada cinta sama dia. Dia pengen. Dia sudah perkosa. Kalau kita lihat di Imamat 18, di ayat Imamat 18 ayat yang ke-8 sampai ayat sama 92 di sini ada tentang apa? Jangan dekat, jangan hubungan badan sama anak papa dan anak mama. Walaupun mereka itu ada istri yang kedua papa kita. Di sini ada tentang Tuhan sudah tidak kasih izin. Tuhan sudah untuk bangsa Israel sudah kasih hukumnya. Tapi hukum ini Raja Daud tidak ada sampaikan untuk anak-anaknya, tidak ada mengajar untuk mereka. Tidak ada. Mereka tidak takut juga. Tidak takut. Coba baca Priscilla Imamat 18. 18 ayat 8-9. 2 ayat. Baik. Imamat 18 ayat 8 dan 9. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Demikian firman Tuhan kepada Allah. Amin. Di sini ada tentang bilang jangan ya, tidak ada kasih izin. Tapi kalau bilang di situ dulu tidak ada hukum Taurat di waktu Daud ada hukum. Daud tidak ada sampaikan karena apa? Dia sibuk dia ada jadi raja, dia hanya pengen punya istri banyak, anak punya banyak, tapi dia mengajar kurang. Dia orangnya diurapi Tuhan Lihat anak yang keduanya Absalom, dia melakukan sama istri papanya, dia tidur. Tadi kita sudah baca di Ulangan 18 ayat 8 ayat 9. Di situ Tuhan sudah bilang di hukum Taurat, jangan dekat sama istri papamu, sama anak papamu. Tapi semua ini sudah terjadi sama anak-anak Raja Daud. Sudah. Kenapa? Kekurangan Raja Daud bisa sampaikan untuk anaknya, bisa mengajar untuk anaknya. Kita sekarang lihat tentang Absalom, dia seperti apa? Dia tidur sama istri bapaknya. 2 Samuel 16 ayat yang ke-20. 20 sampai 22. Di sini ada tentang Absalom. Oke, yuk kakak baca. Samuel. Ya, 2 Samuel 16. 16. Ya, ayat 20 sampai 22 selesai. Beginilah firman Tuhan. Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel. Gimana? 2 Samuel 16 20 ayat 20 sampai ayat 22 selesai. Lalu beginilah firman Tuhan. Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk
menuju istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Amin. Amin. Lihat saudaraku, seperti apa itu jiwa, seperti apa itu nafsu. Dia bisa tidur sama istri bapaknya, dia bisa tidur sama adiknya. Tadi saya bilang apa? Orang yang tidak punya hikmat itu ada seperti binatang. Seperti binatang. Karena itu Tuhan dia jalan di semua kampung-kampung, semua desa-desa, bilang apa? Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga itu ada apa? Kita kalau bertobat kita bisa dapat hikmat. Kita bisa di dalam apa? Sukacita, damai, sejahtera, kesehatan. Kita bisa dapat. Dalam kerajaan surga tidak ada yang kotor bisa masuk. Semua ada kudus di situ. Orang di situ dia kenal, ini ada mama saya, ini ada istri saya, ini ada kakak saya. Tapi jauh dari kerajaan surga, di situ dia tidak ada banyak peduli. Ini ada mama saya, ini ada kakak saya, ini ada istri saya. Tidak ada banyak peduli. Orang yang jauh dari Tuhan tidak ada peduli banyak. Tidak. Semua wanita dia lihat, dia pengen seperti apa, ini ada seperti apa. Wanita juga, semua laki kalau wanita yang jauh dari Tuhan, laki-laki kalau lihat dia pengen lihat dia ada seperti apa. Hikmat banyak penting saudara. Tuhan juga sudah suruh untuk bangsa Israel, pas di waktu mau pilih dari tengah-tengahmu raja mau pilih, jangan raja yang mau pilih, jangan dia ambil istri banyak. Tapi Raja Daud banyak istri diambil. Dia sudah nikah, dia sudah ambil banyak istri. Raja Salomon juga. Karena itu mereka jatuh di dalam dosa. Jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan, jauh dari hikmat, mereka sudah masuk di dalam dosa-dosa. Di sini ada Ulangan 17 ayat 17 sampai 22. Di sini ada Tuhan sudah suruh untuk bangsa Israel, jangan ambil istri banyak. Ini ada untuk raja dia bilang. Tapi Raja Daud selanjutnya dia ambil istri. Ambil istri. Raja Salomon ambil sampai ya sama semuanya itu 1000. Karena apa? Mereka jauh. Hikmat sudah jauh dari mereka. Hikmat jauh sebenarnya. Sekarang juga semua kalau lihat tadi saya bilang bertengkaran, berantem di dalam bumi ini, bertengkar di dalam keluarga, rumah tangga, semua ini ada dari kurangan hikmat. Dari kurangan hikmat. Yang Tuhan bilang apa? Datang kepada aku. Saya mengajar you bisa mengajarkan untuk anakmu supaya anak-anakmu, keturunanmu bisa diberkati Tuhan. Dia berkata,